Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Pendahuluan dulu, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu ada sekitar 17 ribuan pulau dan juga memiliki banyak pariwisata yang sangat bagus, pantai-pantai yang sangat indah di Indonesia, dan turis-turis mancanegara itu banyak yang di Indonesia. Paling yang terkenal itu di Bali biasanya. Dan dalam perkembangan itu mungkin orang luar banyak yang mau mempelajari bahasa Indonesia yang katanya bahasa yang mudah dipahami, yang dicerna. Itu ada organisasinya sendiri, kalau nggak salah namanya BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Definisi bahasa dibentuk kaidah atau aturan serta pola yang tidak boleh dilanggar agar tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Ketika kita berbahasa dengan orang Sunda atau orang Jawa, itu kan harus penuturannya harus pakai bahasa Indonesia karena biar saling mengerti lah, dan agar komunikasi yang dilakukan berjalan lancar dengan baik, penerimaan, dan tidak ada saling nggak ada tersinggungan lah antara orang dan orang. Fungsi bahasa dalam masyarakat, alat kontrol sosial atau sebagai alat mengidentifikasikan diri, yaitu biasanya ibaratnya kayak kita orang Jawa biasanya ngomongnya kan agak mendok-mendok gitu. Nah, itu udah ciri khasnya pasti orang Jawa. Orang Sunda biasanya ngomongnya bahasa Sunda yang agak halus-halus itu. Dan kedua, alat ekspresi diri dan alat komunikasi untuk berinteraksi sama manusia. Ekspresi itu seperti ketika ngomong bahasa gaul lah, kayak lu, gue, apa gimana, nah itulah. Tiga, alat adaptasi dan integrasi atau sebagai alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, untuk kerja lah, saling memahami. Dan sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang Melayu sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan-kerajaan lah yang saling berhubungan, karena Indonesia itu adalah jalur sutra kalau zaman dulu mah. Dan bahasa Melayu, pada bahasa Melayu, perkembangan bahasa Indonesia di dunia. Perkembangannya, kata sekretaris ketiga penerangan sosial dan budaya KBRI di Kolombo, Said Fotona, menyebutkan bahwa keterangan tertulisnya di penulis tahun 2012 bahwa saat ini terdapat sekitar 350 WNI di Sri Lanka dan 1.300 WNI yang sebagian besar bekerja di wilayah akreditasi KBRI Kolombo. Seperti menemukan base yang merefleksikan identitas negara kita sendiri, yaitu kita berpergian ke luar negeri seperti Australia, Belanda, Sri Lanka, Suriname, Amerika Serikat, atau negara tetangga ASEAN. Kita menemukan mereka yang berbicara dalam bahasa Indonesia di tanah air. Sampai akhir kuartal ketiga 2010, jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri memang mencapai 4 jutaan. Tetapi kehadiran mereka di luar negeri tidak berada pada posisi mempengaruhi. Kini, kata Wikipedia, Indonesia berada pada peringkat ke-26 dari 250 bahasa asing yang populer lah di dunia. Di Asia berada pada peringkat ketiga, di bawah Jepang dan Mandarin. Dan hanya disebabkan oleh jumlah, dan ini mungkin disebabkan karena jumlah penduduk kita lah yang banyak, itu doang.
upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia di dunia. Upayanya adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan bisnis dunia. Indonesia sendiri salah satu negara yang tahan terhadap krisis ekonomi dunia. Dengan kelebihan tersebut, Indonesia bisa maju dan bisa menjadi negara internasional. Yang ketiga, dengan cara memperkenalkan budaya seperti kesenian dan kebudayaan lainnya seperti tari, lukis, atau batik yang terkenal lah. Batik udah pada tahu orang negeri mah. Keempat, memajukan dunia animasi. Animasi adalah mungkin paling kritikal lah kalau sekarang mah, karena animasi itu bisa mencakup seluruh dunia dan yang lihat itu anak-anak. Kalau bisa itu difilmkan sih, film itu bisa banyak yang lihat mah budaya Indonesia. Dan game lah, dulu ada kemarin saya pernah lihat ada kok game yang Indonesia itu, ada Indonesianya di game Bali apa gimana ya, saya lupa ya. Dan generasi muda Indonesia harus lebih sering mengatakan bahasa Indonesia, jangan bahasa asing seperti Inggris apa yang lain lah, kalau bisa kayak gitu. Kesimpulannya, perkembangan untuk menjadikan bahasa bahasa internasional memiliki banyak kendala, seperti ilmu pengetahuan yang kurang memadai, ekonomi masih tergantung dengan bangsa lain karena negara kita sekarang mah banyakkan ekspor. Ya kayak beras, kayak apalah masih ekspor lah. Sebenarnya Indonesia mah bisa sendiri, tergantung pemerintahnya sih. Dan sebenarnya di balik kekurangan itu, bahasa Indonesia juga memiliki kelebihan seperti bahasa yang mudah dipahami dan dipelajari. Upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia adalah dengan membakukan bahasa Indonesia dan mengembangkan istilah perlu dilakukan. Di samping itu, sikap berbahasa masyarakat, ketahanan bahasa, keamanan para pengunjung perlu dijamin. Di samping itu, ketahanan ekonomi, perkembangan ilmu teknologi perlu ditingkatkan. Semua faktor itu yang sangat mempengaruhi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan bahasa peradaban dunia. Kesimpulannya, untuk mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa belajar bahasa asing, tetapi kita tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Sunda lah. Karena sebagai penerus bangsa, kita harus mampu menciptakan suasana yang mendorong bangsa lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jika kita sebagai anak muda Indonesia bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang memperkenalkan bahasa Indonesia? Mulai sekarang kita harus belajar untuk lebih menghargai dan mencintai bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.